Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi madaqatillah wa farajahullah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwarina wa khalatina wa li jami'i masyayikhina wa mudarrisina wa li jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa ana khususan setelah hadrati Syekh bi Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani wa hadrati Syekh Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Hasan bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Iya kan berdua iya. Kita lanjut halaman 179. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Faslun ay hadza faslun, ini sebuah pasal fi syuruti wujubi iqamatil jamaah wal jum'ah, di dalam menjelaskan syarat wajib dalam menegakkan jamaah, melaksanakan jamaah dan melaksanakan Jumat. Wa fi syuruti sihhatil Jum'ah, dan dalam menjelaskan syarat sah salat Jumat. Wa fi arkanil khutbatain, dan dalam menjelaskan rukun-rukun dua khutbah. Wa syurutihima, dan syarat-syarat keduanya, syarat dua khutbah. Jadi nanti di dalam ibadah ada syarat wajib, ada syarat sah, ya. Syarat wajib, apabila syarat tersebut terpenuhi, maka wajib melaksanakan ibadah itu. Kalau syarat sah, apabila syarat itu terpenuhi, maka ibadah itu menjadi sah, gitu, ya. Nah, untuk menjadi sahnya ibadah secara keseluruhan, itu harus bergabung antara syarat dan rukun. Ya, syarat dan rukun. Syarat itu sesuatu yang berada di luar ibadah. Ya. Kita nih syaratnya salah satunya nih ya, berwudu. Mau sholat berwudu. Berwudu itu di luar sholat berarti. Itu namanya disebut dengan syarat. Menutup aurat, ya, menutup aurat harus sudah dikerjakan di luar pelaksanaan sholat. Di waktu sholat udah nutup aurat. Jangan di waktu sholat baru nutup aurat, ya batal, ya, nggak mungkin begitu. Jadi menutup aurat itu namanya syarat. Dia ada di luar pelaksanaan ibadah. Nah, yang di dalam itu namanya rukun. Udah kita bahas tuh kemarin tuh salat tuh. Ya, rukunnya sekian apa aja udah semuanya. Nah, itu ada di dalam rangkaian ibadah, ya. Mulai dari takbir sampai salam itu adanya di dalam salat, ya. Kalau ibadahnya salat itu adanya di dalam salat. Pokoknya ya, segala sesuatu yang sahnya bergantung kepada pelaksanaan hal tersebut tapi ada di luar bagian ibadah, nah itu namanya syarat. Kalau sah sesuatu bergantung kepada yang harus dikerjakan dalam ibadah,
Nah, itu namanya rukun gitu ya. Dua perpaduan antara syarat dan rukun itu yang menjadikan ibadah itu dinyatakan sah gitu ya. Satu ya dari rukun atau satu dari syarat ya terlewatkan, itu bisa jadi ibadah tersebut tidak akan sah gitu ya. Al jama'atu fi adai maktubatin, melaksanakan jamaah di dalam menunaikan salat wajib. Ala dzukuri, bagi kaum laki-laki, al ahrari yang merdeka, al muqimina yang menetap, walau bibadiatin, sekalipun di pedalaman ya. Laki-laki merdeka menetap, al balighina yang sudah balik, ayil uqala'i ya, yaitu orang-orang yang berakal, al-masturin yang menutup auratnya, bi ghairi ma yuzra ya, dengan sesuatu yang dianggap sebagai bentuk pengabaian, katinin wa hashisin, seperti tanah dan rumput. Menutup auratnya itu betul-betul dengan sesuatu yang bisa menutup. Kalau nutupnya dengan rumput, nah itu namanya dianggap mayuzra namanya ya. Berarti kalau ada orang udah gede, udah balik, ada di kampung, tapi nutup auratnya pakai lumpur ya, nah itu nggak bisa. Harus nutup auratnya dengan pakaian yang benar, yang rapi. Jadi kalau ada di satu kampung tuh ya, di situ nggak punya ya baju atau apa begitu, sehingga harus nutup auratnya dengan lumpur, nggak wajib sholat jadinya kalau begitu. Yang nggak wajib berjamaah paling tidak. Kalau sholat nanti per individu, apalagi Jumat ya, dengan rumput gitu misalnya, itu sesuatu yang tidak layak ya untuk dijadikan sebagai alat untuk nutup aurat. Tapi karena tidak ada yang lain, itu yang dipakai ya, jadi nutup auratnya kayak darurat begitu ya. Nah itu yang kayak gitu nggak usah untuk melaksanakan Jumat dan juga tidak melaksanakan jamaah. Ghairil ma'dzurin, bukan orang yang terkena udzur, bi syai'im minal a'dzar, dari sesuatu atau dari beberapa yang masuk dalam kategori udzur, allati hiya, yang diantaranya adalah kamasyaqqati maradin ya, seperti beratnya sakit, wa matarin, hujan, wa syiddati rihin balilin, dan angin kencang ya yang membasahi ya. Angin kencang berarti ada hujannya kalau gitu, badai. Wawahlin ya, dan jalan yang berlumpur. Waharin, dan sangat panas. Wabarodin, dan sangat dingin. Waju'in, dan sangat lapar. Wa'atoshin, dan sangat haus. Tapi bihadrati ta'amin ya, sudah di hadapan makanan. Ini masuk dalam kategori uzur nih ya. Kalau kita sakit ya, nah itu masuk dalam kategori uzur untuk tidak berjamaah ya, termasuk boleh meninggalkan Jumat tuh yang berat. Hujan yang besar juga begitu juga, apabila kita menembus hujan tersebut, pada akhirnya ya kita menjadi kebasahan gitu ya. Angin yang kencang yang juga di dalamnya ada mengandung air ya, gerimis dah paling enggak, tapi anginnya kencang, itu juga termasuk yang menyebabkan tidak diwajibkannya untuk berjamaah. Panas, waharin ya, nah ini termasuk sebenarnya sekarang ini udah masuk tuh dalam kategori panas begitu. Wabarodin, dan juga dingin, termasuk ya yang tidak menjadikan kita diperbolehkan untuk berjamaah kalau dinginnya betul-betul dingin. Nah itu banyak yang terjadi pada situasi alam tuh. Kemudian untuk tidak diizinkannya berjamaah, artinya kita boleh ninggalin jamaah tuh apabila lapar dan haus, yang betul-betul tuh lapar dan hausnya, kitanya udah disiapin makanannya lagi tuh ya.
lagi lapar-laparnya, makanan udah ada, terus waktu zuhur masuk. Nah, mana yang didahuluin tuh? Makan, ya. Jangan kayak soalim gitu. Weh, ayo batalin makan, ntar makannya. Kita sembahyang dulu. Perut udah keroncongan, ya kan? Udah keradak keruduk, disuruh sembahyang, ya kan? Jangan, nggak boleh. Itu termasuk uzur tuh, ya. Kalau udah lapar, makanan udah disiapin, ame siapa aja dah pokoknya, ya, yang nyiapin makanan tersebut. Harus makan dulu, ya, baru kemudian sholat. Lebih baik lagi makan mikirin sholat daripada lagi sholat mikirin makan, tuh begitu. Begitu lagi lapar, perut keruduk, udah disiapin tuh makanan, ya kan? Terus disuruh sholat, ya apa namanya, hampa rasanya sholat yang begitu, dah pikiran kita entah kemana-mana kalau begitu, ya kan? Apalagi ada temennya ogah salah gitu kan, enggak gue belakangan aja selanjutnya gue makan duluan. Kita tahu tuh orang makannya kemaruk begitu, ya kan? Ya ini gramnya habis dan nih, ya kan? Disiapin gramnya goreng, dia ada di situ, ya kan? Kepikiran udah kalau begitu, ya kan? Nah, nggak boleh tuh, maka tinggalin sholatnya belakangan, nanti baru kemudian setelah makan dan minum selesai baru melaksanakan sholat. Termasuk, mohon maaf, nahan buang air besar, nahan buang air kecil, ya. Nanti ada lagi, termasuk lagi pengen-pengennya kita berhubungan sama bini kita tuh begitu, ya. Lagi mau main begitu, main dulu baru kan, ya, salat tuh. Ya, pokoknya selesaikan yang urusan begitu, yang jangan nanti akibatnya jadikan salat kita ya berkurang khusyuknya. Kalau rabi-rabi, paling kagak takbir kita bisa kali ya untuk khusus sedikit. Tapi jangan gara-gara takbir hampir kagak khusyuk, yang lainnya kagak khusyuk, ditambah lagi nahan lapar, ya, nahan haus, nahan pengen buang air dan sebagainya, ditahan-tahan tuh semuanya. Itu makin tambah jadi tidak khusyuknya jadinya kalau begitu. Kenyang aja kita sembahyang kaki khusyuk, ya kan? Malah lagi lapar begitu. Termasuk nanti ada lagi ngantuk, ya. Kalau memang kita ngantuknya sangat ngantuk begitu, yang dikhawatirkan kalau kita bacaan kita nih ngaco semua gitu tuh, apalagi yang rukun, ya, Fatihah, tasyahud tuh misalnya, gara-gara kita sangat ngantuknya, akhirnya bacaan kita tuh ya kagak beres lah begitu bacaannya itu. Nah, itu juga termasuk uzur untuk ya berjamaah, apalagi Jumat begitu. Kalau udah ngantuk kayak begitu tuh udah nggak bisa ditahan, ya udah tidur kalau begitu. Nah, ini ya. Nah, sekarang dikatakan jawabannya ada di atas nih. Berjamaah ya bagi laki-laki yang merdeka, yang mukim, ya, yang bertempat tinggal di satu tempat begitu, udah balik, bisa menutup aurat, tidak terkena uzur, hukum jamaahnya adalah fardu kifayatin. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Nah, kalau di sini dikatakan sebagai fardu kifayah, itu berarti apabila berjamaah sudah diselesaikan, ya, sedikitnya berjamaah kan itu 2 orang, ya, sudah diselesaikan oleh 2 orang, maka gugurlah kewajiban satu kampung tersebut untuk berjamaah. Artinya udah ada orang yang berjamaah nih, 2-3 orang begitu. Yang lain kalau misalnya merasa ya pengen sholat sendiri-sendiri aja begitu, itu nggak jadi masalah. Tetapi kalau di kampung tersebut satu pun orang tidak ada yang berjamaah, ya, laki-lakinya nih, ya, itu berarti dosa semua tuh sekampung tersebut. 2 orang ini terserah dah, bebas siapa aja, ya, termasuk, tapi yang laki-laki ya, yang laki-laki dulu nih 2 nih, termasuk bapak sama anaknya, dengan syarat tadi tuh balik, ya, bapak sama anak, ya, teman sama teman lah begitu, 2 orang itu cukup untuk melaksanakan sholat berjamaah untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Kalau di kampung tersebut semua orang memenuhi syarat,
ya ternyata tidak melaksanakan salat berjamaah, ya maka kampung tersebut ya sekampung-kampungnya akan terkena dosa tuh begitu. Maka hati-hati ya, maka kita punya mushola nih kayak begini ya mestinya sekampung kudu bersyukur dah nih RT RW sini gitu, karena kalau udah ada 2-3 orang yang jamaah nih setiap sholat begitu, maka sekampung semua kewajibannya sudah gugur kalau begitu ya. Perlu berterima kasih tuh kepada orang yang mulazamah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wajib jamaahnya yang hukum kifayahnya itu yang mana? Ya, fi raqatil ula faqat, ya pada rakaat pertama saja. La fi jami'is salati, tidak pada semua salat. Ya. Jadi kalau misalnya nih ya ada orang sembahyang subuh ya sendiri, pas masuk dia nggak ada lagi tuh yang lain, udah waktunya sholat belum juga kumpul, sembahyang dia tuh sholat Allahu Akbar, pas rakaat kedua baru ada makmum ya, baru ada makmum. Nah si imam kan udah masuk rakaat kedua, makmum baru rakaat pertama. Walaupun itu cuman 1 rakaat doang tuh dapatnya, dalam hal berjamaah seperti itu tetap dianggap sudah menggugurkan gitu. Walaupun yang imam rakaat terakhir, yang makmum rakaat pertama, yang penting 1 rakaatnya itu ada di dalam proses berjamaah. Yang paling baik itu jamaahnya pada rakaat pertama yang memang betul-betul rakaat pertamanya begitu ya, dua-duanya begitu. Mana dasarnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min talasatin ya fi qaryatin au badwin, tidak ada 3 orang yang tinggal di ya desa atau di kampung, la tuqamu fihimul jama'atu, ya ada 3 orang tersebut tetapi tidak ditegakkan, tidak dilaksanakan pada 3 orang tersebut salat berjamaah, illa stahwadha alaihimu syaitanu, maka ya mereka itu sudah dikendalikan atau dikuasai oleh setan. Ya, fa'alaika bil jamaati, maka wajib bagi kamu untuk berjamaah. Fa inna ma ya'kulud dhi'bu minal ghanam al-qasiyati, karena sesungguhnya serigala berani makan kambing kalau kambing itu berada jauh dan menyendiri gitu ya. Rawahu Ibnu Hibban wa ghairuhu, riwayat Ibnu Hibban dan selainnya. Nah, dari hadis ini ya dapat diambil pelajaran yang pertama, bahwa jika ada orang di situ 3 tuh laki-laki dah, cuman 3-3-nya gitu misalnya tuh, tapi 3 orang ini tidak melaksanakan jamaah, maka 3 orang ini berarti dia sudah dikendalikan oleh setan. Bahasa kita udah kerasukan lah gitu namanya, ya udah dikuasain oleh setan. Di antara tanda-tanda orang kagak bisa atau sebagai tanda orang itu udah kerasukan setan, salah satunya adalah tidak bisa melaksanakan salat berjamaah. Ya, maka kita beruntung banget ya, orang berjamaah masih banyak, berarti setan makin takut ya. Apalagi di kampung masih banyak azan begitu, itu digambarkan tuh kalau udah waktunya azan katanya setan, iblis dan sejenisnya tuh lari tuh sampai tak kentut-kentut katanya gitu ya, saking larinya kekencangan, ama saking kagak bisa nahannya dia untuk ya menghindar dari azan tersebut. Jalan yang dicari itu nyebur ke laut biar kupingnya kagak dengar azan tuh begitu. Tuh kalau ada waktu azan. Kemudian digambarkan bahwa yang namanya serigala hanya akan makan kambing yang sendirian. Ini sama seperti bahwa orang yang sendirian itu jauh lebih gampang diganggu oleh setan. Paling kagak ya kalau orang sembahyang tuh sendirian gitu tuh gampang ya meninggalkan rukun-rukun yang terkait dengan tumak ninah tuh biasanya ya. Bedain dah pokoknya, orang sembahyang sendiri pasti jauh lebih cepat dibandingkan dengan salat
berjamaah. Walaupun berdua tuh begitu pasti sholatnya lebih lama. Tapi kalau sholat sendiri, wah udah ya bisa ngalahin capung cebok katanya ya kan gitu. Capung cebok kan cepet banget. Ini orang sholat sendirian lebih cepet lagi tuh daripada capung cebok. Saking cepatnya dia sholat. Nah itu ketika itu berarti setan lagi mengganggu orang yang sholat sendirian tadi itu. Nah sholatnya kecepatan, tuh makninanya ketinggalan, ya belum lagi lupa dah tuh ya kan. Ini rakaat 2 apa 3, 3 apa 4 dan seterusnya. Nah itu bagian daripada gambaran bahwa setan lebih mudah untuk mengganggu orang yang sholat sendirian, sebagaimana serigala lebih gampang menerkam kambing yang sendirian. Ya, kalau sholat berjamaah, ya itu kan dipimpin oleh imam. Imam adalah orang yang bertanggung jawab dah, paling tidak dia harus mengkhusyukkan dirinya dalam rangka membawa jamaahnya tadi itu. Nah, ya andaikan sudah berjamaah seperti itu, paling tidak imam ya itu yang khusyuk di situ. Karena imam ada yang khusyuk ya, atau di jamaah tersebut ada yang khusyuk, maka sangat memungkinkan semuanya dinilai khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imamnya kagak khusyuk, tapi ada makmumnya yang khusyuk, ya kan? Tetap dinilai juga berjamaah juga itu khusyuk semuanya. Ya. Nah, kita kalau beli mangga nih satuan gitu ya. Kita lihat tuh ada tukang mangga, mangganya cakep-cakep, gede-gede, tapi belinya satuan, ya. Itu pasti kita akan pilih mangga yang bagaimana tuh? Yang gede, ya, yang bulat, yang montok dah kelihatannya. Kita timbang tuh berapa kilo, ya. Kita berani bayar tuh mangga yang kita pilih yang cakep-cakep, ya. Dasarnya itu. Tapi kalau seandainya kita beli mangganya keranjangan begitu, ya, satu keranjang gede begitu, itu kan tidak punya kesempatan buat milih tuh kalau begitu, ya. Maka di dalam keranjang yang ada itu ya mangga bisa jadi ada yang mateng ya, ada yang busuk, ada yang bonyok, ada yang masih mentah, ada yang kecil, segala macamnya ada itu di situ. Ya, kenapa? Karena belinya borongan. Sekali kita angkat semuanya itu satu keranjang tadi. Itu gambaran tuh orang berjamaah seperti itu. Kalau orang sendiri-sendiri itu Allah akan pilih mana yang sholatnya betul-betul bagus. Kalau dia sholat sendirian bagus tuh begitu. Sama seperti kita beli mangga yang kiloan tadi tuh, yang satu persatu kita pilih yang bagus. Tapi kalau sholatnya berjamaah sama seperti beli mangga ya satu keranjang begitu ya, biar busuk, biar bonyok ya, biar apa segala macam keangkut semuanya. Ya, di musola ini di waktu kita sholat ya ada yang sholatnya parah rusaknya begitu misalnya, tapi ada juga yang bagusnya kan. Nah, tapi gara-gara berjamaahnya, akhirnya semuanya terangkat tuh, ya, dengan nilai khusyuknya tadi itu. Nah, maka diperintahkanlah kita untuk salat berjamaah supaya, ya, satu di antara sekian salat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui salat berjamaah. Maka jangan ada dalam satu hari itu kita full kaki jamaah gitu, maksudnya gitu, ya. Upayain dah yang di antara 5 itu tuh ya harus satu di antaranya harus berjamaah begitu ya. Kalau seandainya bisa pilih asar sama subuh itu jangan sampai dilalaikan untuk tidak berjamaah begitu ya. Upayain tuh untuk berjamaah begitu. Kalau yang lainnya bukan berarti enggak ini ya, bukan berarti enggak bagus begitu, tetap bagus kalau memang mampu. Tapi kalau seandainya kita disuruh pilih mana yang harus kita pertahankan untuk berjamaah, ya, salat asar dan salat subuh. Allah berfirman, hafizu ala salati was salatil wusta, ya. Jagalah salat dan jagalah salat wusta. Sahabat bertanya, wa ma salatul wusta ya Rasulullah? Apa salat wusta itu wahai Rasulullah? Kalau kita cari jawabannya sih banyak tuh, ya. Tapi yang kelihatannya lebih unggul gitu, itu Rasul menjawab salatul wusta salatul asri. Salat wusta adalah salat asar. Berarti memang ada nama khusus untuk salat asar dengan sebutan salat wusta.
Allah tidak pernah menyuruh sesuatu secara global dan kemudian satu di antaranya disebutin kalau tidak ada nilai bagusnya. Ya. Kalau ada orang pesan nih wasiat sama kita, ya, tolong ya ade-ade lu jagain, terutama si Ahmad. Nah, kita punya ade misalnya 5 nih, ada 5 itu semuanya 5, satu di antaranya namanya Ahmad. Baba kita misal nama kita tuh jagain ade-ade lu ya, terutama si Ahmad. Berarti si Ahmad ada nilai khusus tuh kalau gitu ya. Apakah entah dia masih kecil atau mungkin dia punya penyakit atau apa segala macam sehingga baba kita nyebut secara khusus dia, padahal udah sebut tuh jaga ade-ade lu, kan semuanya kalau begitu ya kan, tapi disebut si Ahmad, berarti si Ahmad itu punya nilai khusus ya, mungkin masih kecil, mungkin ada penyakitnya, mungkin ada kekurangannya dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah nyebut salat ya bukan gara-gara ada kurangnya ya, tetapi di situ ada utama dan fadilahnya lebih daripada yang lain. Maka Allah sebut hafizu ala salawati, jaga salat, was salatil wusta, khususnya salat wusta, begitu ya. Dalam yang lain sebutannya disebut salat subuh ya, inna qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya bacaan di waktu subuh masyhuda itu diperhatikan oleh para malaikat, disaksikan oleh malaikat. Jadi bahasa daripada salat subuh itu dinamakan dalam Al-Quran sebagai sebutan Qur'anal Fajri. Maka yang lain nggak punya tuh, salat zuhur nggak punya nama, salat maghrib nggak punya nama, ya salat isya juga nggak punya nama. Tapi salat subuh disebut dengan Qur'anal Fajri, salat asar disebut dengan salatul wusta. Berarti dia punya keistimewaan terkhusus kalau begitu, maka itu tolong dijaga. Ya, upayain juga kalau bisa berjamaah. Kalau seandainya nggak bisa, upayain di awal waktu, ya, di awal waktu. Terus kalau seandainya sendiri nih, upayain di awal waktu. Ada apa aja untuk salat subuh sama asar, tinggalin dulu, ya. Kerjain asar dan subuh dulu, baru lanjutin yang lain. Kalau memang bisa berjamaah, lebih baik lagi di awal waktu dan berjamaah. Itu yang paling berat itu menjaganya, ya. Menjaganya itu termasuk paling berat. Rawahu Ibnu Hibban wa ghairuh, riwayat Imam Ibnu Hibban dan selainnya. Fayukhadhu min qawlihi fihim, maka diambil pemahaman dari sabda Rasulullah SAW fihim, anna jama'ata, bahwa sesungguhnya berjamaah fardu kifayatin adalah fardu kifayah. Idlam yaqul sallallahu alaihi wasallam la yuqimuna, karena Rasulullah SAW tidak mengatakan dengan sebutan dengan kata-kata la yuqimuna. Coba sahabat lihat di baris keempat di halaman itu 180, itu di situ dikatakan Nabi mengatakan la tuqamu fihil jama'atu, tuh ya, tidak ditegakkan di antara mereka salat berjamaah, ya, tidak dilaksanakan pada diri mereka salat berjamaah. Nah, dasar ini menjadikan sabda Nabi mengarah kepada bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Andaikan sholat berjamaah itu fardu ain, hadisnya akan berubah menjadi begini: ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la yuqimunal jama'ata, gitu ya, la yuqimunal jama'ata. Nah, kalau la yuqimunal jama'ata, nah itu berarti melaksanakan jamaahnya hukumnya adalah wajib, gitu. La yuqimunal jama'ah illa stahwada alaihimus syaitan, ya. Saya ulangi, kalau seandainya sholatnya yang secara berjamaah hukumnya wajib nih, maka sabda Nabi berbunyinya menjadi ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la yuqimuna jama'ata illa stahwada alaihimus syaitan. Itu berarti hadis tersebut menunjukkan bahwa berjamaah menjadi hukumnya fardu ain, gitu ya. Tapi karena di sini Nabi menggunakan la tuqamu fihimul jamaah, ya, tidak ditegakkan di antara mereka salat berjamaah, ya, itu berarti maknanya menjadi fardu kifayah.
Ya ini Nabi kelihatannya sudah milih-milih banget nih bahasanya, biar umatnya ya tidak terkena beban berat di dalam melaksanakan salat berjamaah misalnya. Sebab kalau seandainya wajib ain, ya salat berjamaah hukumnya adalah fardu ain. Oh, ini banyak banget yang terkena dosa kalau begitu, ya. Nah, maka hukumnya berjamaah itu adalah fardu kifayah. Apabila sudah dilaksanakan sedikitnya oleh 2 atau 3 orang berjamaah, maka ya kewajibannya dinyatakan gugur. Wa qauluhu fihim, maka sabda Nabi fihim, ya tuqamu fihim sadiqun, menepati bi ayyuqimuha jami'an, ya bisa jadi mereka menegakkan salat atau jamaah tadi jami'an seluruhnya, semua orang yang ada di situ, wa ayyuqimaha itnani minhum, ya atau ditegakkan jamaah tersebut, dilaksanakan jamaah tersebut ya oleh 2 orang di antara mereka. Tadi kan di sana Nabi menyebutkan 3 orang tuh ya. 3 orang. 3 orang ya itu dengan kata-kata fihim, lalu tuqamu al jamaah, ya. Nabi tidak menggunakan kata-kata la yuqimuna fihimul jamaah begitu. Ini maknanya kalau begitu ada 3 orang, boleh jadi 3-3-nya berjamaah, boleh jadi paling sedikitnya ya 2 di antara mereka berjamaah. Itu ya makna yang bisa dipahami dari kata la tuqamu fihimul jamaah begitu ya. Dengan demikian apabila itu sudah dikerjakan, gugurlah ya kewajiban untuk berjamaah apabila udah 2 atau 3 orang sudah melaksanakannya. Walau kanat fardhu ainin, andaikan salat berjamaah itu hukumnya adalah fardhu ain, laqala, maka Nabi pasti berkata la yuqimuna, ya la yuqimuna fihimul jamaah, mereka tidak melaksanakan berjamaah gitu ya. Kalau di sana tuh dengan menggunakan tuqamu fihimul jamaah, ya itu tidak diketahui tuh ya, tuqamu itu ditegakkan, jadinya ditegakkan, dilaksanakan. Jadi pelakunya siapa kalau begitu ya? Makanya mabni majhul namanya ya. Al jamaah itu di situ menjadi naibul fa'il. Siapa yang melaksanakannya? Mestinya sih kembali kepada 3 orang tadi, tapi tidak harus. Karena kalau seandainya kembalinya kepada 3 orang tadi, akan jauh lebih baik kalau fiilnya tidak dikembalikan kepada kata al-jamaah, tapi harus fiilnya itu dikembalikan kepada fa'ilnya, yaitu yang 3 orang tadi. Maka seharusnya la yuqimuna al-jama'ata, mereka tidak melaksanakan berjamaah. Nah, itu bedanya itu di situ ya. Walaisa mahallul istidlali qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa'alaika bil jamaah, dan bukanlah posisi dalil itu ada pada sabda Rasulullah fa'alaika bil jamaah ya. Ini juga menunjukkan wajib karena di situ ada isim fiil tuh namanya, isim fiil yaitu fa'alaika. Tetapi kalau seandainya menggunakan fa'alaika itu perintah utamanya mengarah kepada 1 orang ya. Jadi mengarahnya kepada individu-individu satu-satu, fa'alaika. Nabi tidak menyebutnya dengan kata-kata fa'alaikum. Sekalipun kata-kata fa'alaika bil jamaah atau mungkin dirubah menjadi fa'alaikum bil jamaah, kata ini tidak menjadi dalil utama untuk diwajibkannya berjamaah. Ya, kata Rasulullah tuh fa'alaika bil jamaah, maka wajib bagi kamu berjamaah, itu katanya bukan dalil utama untuk dilaksanakan sholat secara berjamaah. Maka dikatakan oleh Syekh Atiyah, kata-kata fa'alaika bil jamaah itu bukanlah dalil untuk diwajibkannya salat berjamaah. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, athqalus salati ala munafiqin salatul isya wal fajri. Salat yang paling berat bagi kaum munafikin. Jangan sampai kita disebut oleh Nabi begini nih ya. Gara-gara kita sholat berat, akhirnya kita jadi orang munafik.
Afqalus salati, salat yang paling berat ala munafikin bagi orang munafik, salatul isya wal fajri, yaitu melaksanakan salat isya dan salat subuh. Tanya dah masing-masing kalau gitu, kita kalau salat isya sama salat subuh enteng enggak? Ya. Kalau kita melaksanakan salat isya, salat subuh berat, masuk dah tuh dalam kategori orang munafik jadinya. Walau ya'lamuna ma fihima, andaikan mereka mengetahui apa ya keutamaan yang ada di dalam salat isya dan salat fajar, la atauhuma, maka mereka akan mendatangi kedua salat tersebut walau habwan, sekalipun jalan merangkak. Ya. Mungkin sakit, mungkin jauh, mungkin capek, mungkin apa segala macam dah, pokoknya ada tuh. Ya. Lalu datang waktu salat isya, datang waktu salat subuh, andaikan sakit merangkak harus didatengin, katanya begitu kalau tahu ya. Tapi karena kita kagak tahu ya kan, fadilah salat isya dan salat subuh berjamaah, udah cuek-cuek aja ya kan. Kenapa digituin, kenapa ditutup tuh pengetahuan kita tentang fadilah salat berjamaah ya, biar ada ya persaingan yang disebut dengan fastabiqul khairat tuh adanya di situ. Ya, kan paling susah mencari sesuatu yang tidak kita tahu ya, bentuknya ya, apanya segala macamnya begitu. Kalau seandainya kita tahu ya, salat berjamaah isya itu pahalanya seapa dan sebagainya, wah kita menjadi orang paling depan ya, salah seperti itu. Sekarang kita nggak dikasih tahu. Mau kagak, kira-kira begitu. Mau kagak, pahalanya tetap banyak, fadilahnya tetap besar, tapi kagak kelihatan, tapi kagak dikasih tahu. Mau nggak melaksanakannya? Kalau tetap mau, nah itu yang paling baik. Tapi kalau gara-gara istilahnya gara-gara kagak tahu, ya terus kemudian tidak mengerjakannya, masuk nanti dalam kategori orang munafik. Ini repot jadinya ya. Maka diupayain dah ya, salat isya, salat subuh kita kerjain supaya tidak disebut sebagai orang munafik. Walaqad hamamtu, dan aku sudah berkeinginan keras, an amura bis salati, untuk memerintahkan agar aku memerintahkan salat, fatuqamu ya, maka dilaksanakan salat tersebut. Tsumma amura rajulan, kemudian aku memerintahkan satu orang laki-laki, fayusalli, maka orang laki-laki tadi salat bin nasi, bersama manusia ya, bersama banyak orang, berarti salatnya berjamaah. Tsumma antaliqu, kemudian aku berangkat ya, ma'i birijalin, bersamaku beberapa orang laki-laki, ma'hum juzam min hatab ya, mereka membawa satu ikat ya kayu bakar atau beberapa ikat kayu bakar, ila qaumin, kepada satu kaum, la yashhaduna salata, di mana mereka kagak ngapa-ngapain tapi tidak mau melaksanakan salat. Lalu aku apain tuh, kata Nabi, fauharriq alaihim buyutahum binnar, maka akan aku bakar rumah-rumah mereka ya dengan api tadi itu. Hamamtu tuh. Kita punya duit nih, ya, punya duit. Gambarannya nih gini, ya. Punya duit 50 juta. Motor NMAX harganya 45 juta. Ya. Motor yang ada udah mogok melulu. Ya, capek dah kita dandanin tuh motor. Punya duit 50 juta, harga motor NMAX itu 45 juta. Sementara motor yang ada udah mogok melulu. Kerja kita jauh ya, membutuhkan kendaraan. Membutuhkan kendaraan yang cepat. Mobil mungkin gak tercapai lah karena duitnya cuman gocap doang begitu. Nah, kita bisa beli motor, kondisi kita butuh, motor yang ada udah rusak. Nah, tuh kita namanya hamam tuh kalau begitu. Udah pengen banget jadinya. Ya. Nabi diantara kepengenannya membakarin rumah orang yang kagak sholat berjamaah.
Di antara kepengenan Nabi. Pengennya Nabi sama seperti kita pengen beli motor NMAX udah punya duit. Kalau pengen beli motor nggak punya duit gimana rasanya? Ya ngayal dah ya kan. Orang kagak punya duit mau beli motor kan begitu ya kan. Jangan-jangan motor yang rusak tadi itu dibenerin lagi kan begitu. Ini punya duit masalahnya. Punya duit, motor yang ada rusak, ya harga motor tahu dan masih ada lebihnya. Kan enak kalau begitu. Jadi pengenannya itu bisa terlaksana. Nabi tuh hampir kayak begitu. Saking pengennya Nabi supaya orang melaksanakan sholat berjamaah, maka Nabi ya akan membakar rumah-rumah orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Kira-kira perintahnya begini. Yang ada di musalah, ayo sholat. Ente jadi imam. 5 atau 6 orang ikut saya. Bawa masing-masing panggul ya kayu bakar. Nah, pas lihat nih, tuh ada tuh orang lagi pada nonton TV, bakar, tuh ya kan, bakar tuh ya kan, siramin bensin, tuh bakar mah kayu-kayunya ya kan, cari lagi rumah ya kan, oh ini lagi main HP, lagi main kerambol segala macam, bakar, tuh Nabi pengennya begitu tuh, ya, pengennya begitu ya kan, ngelihat orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, saking pengennya Nabi supaya orang semuanya melaksanakan berjamaah. Itu berarti kalau begitu betapa saking buruknya orang yang sebenarnya tidak punya masyaqqat, tidak punya halangan untuk berjamaah tapi tidak mau berjamaah. Sehingga kalau seandainya benar tuh Nabi membakar rumah orang, maka Nabi akan bakar rumah orang yang tidak mau melaksanakan salat berjamaah. Kalau orang ngomong, "Beh, Nabi begitu." Ya begitu. Ya, emang begitu ya kan. Saking pengennya Nabi apa? Berjamaah. Kan itu baik buat orang, buat hamba-hambanya, buat umatnya, ya kan? Sementara yang dikerjain oleh umatnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin juga tidak menghasilkan banyak uang, tidak menghasilkan banyak akhirat, tapi tidak melaksanakan salat berjamaah. Oh, kalau lagi mengerjain sesuatu yang menghasilkan uang, oke lah, ya, tunda dulu karena dunia penting. Oh, ada pekerjaan yang buat akhirat penting juga. Oke, tunda juga, penting juga. Tapi kalau ada orang yang dunia akhirat, kalau dia ngerjain sesuatu kagak ada untungnya dikerjain, sholat ditinggalin gitu. Sampai tidak berjamaah. Gara-gara ngerjain sesuatu yang tidak penting tadi. Tuh yang kayak begitu tuh, yang Nabi pengen bakar orang. Begitu. Ya, saking pengennya Nabi supaya umatnya itu melaksanakan sholat berjamaah. Tuh begitu. Nah, hadis ini katanya fala yadullu ala annaha fardu ainin. Ini juga tidak menjadikan sebagai dalil ya dari hadis itu untuk menjadikan salat berjamaah sebagai fardu ain. Kenapa? Li annahu waridun fi qaumin munafiqin. Karena itu hadis datangnya untuk menjelaskan kondisi orang-orang munafik. Kenapa? Ya takhallafuna 'anil jamaah, mereka meninggalkan salat berjamaah. Wala yusalluna aslan, bahkan mereka tidak salat sama sekali. Itu begitu. Jadi Nabi menggunakan hadis ini nih tidak menjadi dalil. Sekalipun Nabi pengennya sampai membakar tuh begitu. Walaupun ini enggak kejadian sih ya kan. Nabi baru pengen doang, tapi pengennya udah sangat. Ya, enggak pernah kejadian. Nah, tapi sekalipun ini Nabi udah ucapkan bahwa Nabi pengen bakar rumah orang-orang yang tidak mau salat berjamaah, sisi lainnya orang yang tidak berjamaah tersebut udah ada gelar ya, udah ada gelar munafik. Ya, di mana mereka meninggalkan salat berjamaah bahkan tidak melaksanakan salat sama sekali. Jadi itu yang Nabi kejar tuh orang-orang yang kayak begitu tuh, ya, supaya ya melaksanakan salat berjamaah. Nah, berarti walaupun hadis ini kelihatannya garang tuh begitu ya, itu tetap tidak menjadikan salat berjamaah sebagai sesuatu yang hukumnya fardu ain ya, tetap hukumnya adalah fardu kifayah. Qauluhu, adapun sabda Nabi fatuqamu ya, kata-kata fatuqamu bil kalimatil makhsusati, dengan kalimat khusus ya. Kalimat khususnya itu diantaranya ya menggunakan fiil mudhari lalu mabninya disebut dengan mabni majhul ya. Mabni majhul berarti kalau mabni majhul pelakunya ya itu dihilangkan seolah-olah ya, pelakunya dihilangkan
Siapa yang menegakkannya? Fatuqamu fihimul jamaah, ditegakkan ya berjamaah. Nah, siapa yang menegakkannya? Enggak disebutkan. Ini namanya disebut dengan kalimat makhsusah. Allati hiya ukhtul adani, ya, yang ia serupa ya dengan lafaz saudara azan. Afadahu Atiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Atiyah. Azan itu hukumnya wajib enggak? Enggak kan? Ya, enggak. Kita sholat tanpa azan boleh enggak? Boleh, ya kan? Apalagi azannya sholatnya udah lewat gitu dari waktu awal waktu, ya kan? Ya udah, dengar azan yang bekas orang aja tadi dah begitu, ya kan? Paling-paling kita qomat. Padahal antara azan sama qomat mana lebih afdal? Lebih afdal azan, ya, lebih afdal azan. Jadi kita kalau sembahyangnya sendirian, lebih baik pilih azan gitu, jangan qomat, ya. Jadi azan aja. Kalau misalnya dua-duanya kagak mau nih, pilihnya antara azan dan qomat adalah pilih azan, jangan qomat gitu. Tapi kalau seandainya milih dua-duanya, boleh azan dulu baru qomat. Tapi kalau disuruh pilih antara azan dan qomat, lebih baik pilih azan. Nah, tapi tanpa azan kan sholat juga boleh, ya kan? Gitu. Artinya juga nanti begitu. Sholat itu sekalipun tidak berjamaah tetap sah, gitu ya. Karena itu sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Apabila sudah ditegakkan oleh sebagian orang ya di kampung tersebut, maka kewajiban melaksanakannya sudah dianggap gugur, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna fahman nabiyyin hafzul mursalin salatul malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min ahli wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhirra wa qulubana qulubahum muta'arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انصر وسلم إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر وسلم إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر وسلم إخواننا المسلمين في فلسطين. وخرب أعداءك وخرب من خرب مسجد الأقصى يا جبار يا قهار برحمتك يا مرحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum.